Selamat pagi pemirsa, saya Siti Isneninur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kasubag Protokol Pemerintah Kota Medan dituntut 5 tahun penjara. Gagal jadi tim sukses, pria Parubaya di tebing tinggi bawa golok ke jalan. Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara bantu Abang Becak. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Terdakwa Kepala Subbagian Protokoler Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Medan Syamsul Fitri dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan atas perkara kasus OTT mantan Wali Kota Medan Tengku Zulmi Eldin. Terdakwa kedua dalam kasus suap terhadap Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Syamsul Fitri, Kepala Subbagian Protokoler Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintahan Kota Medan, kembali menjalani sidang secara daring di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri Medan. Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut terdakwa Syamsul Fitri dengan hukuman 5 tahun penjara, di mana perbuatan terdakwa terbukti bersalah karena telah mengurusi anggaran kegiatan terdakwa Tengku Zulmi Eldin, baik yang sudah dianggarkan dalam anggaran operasional protokoler pemerintahan Kota Medan, baik secara APBD maupun anggaran kegiatan non-APBD, dengan jumlah setoran 2,1 miliar rupiah dari kutipan para kepala dinas di lingkungan Pemko Medan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa diketahui melakukan perbuatan tersebut sejak Juli 2018 hingga Oktober 2019 lalu. Namun tim kuasa hukum terdakwa enggan berkomentar lebih saat diwawancarai sejumlah awak media dan langsung meninggalkan ruangan sidang. Tanggapan pun tidak pledoi. Iya kan? Kami di pledoi nanti. Iya, di pledoi aja. Nanti kan kayaknya belum apa-apa kita sudah ekspos keluar. Setelah tuntutan disampaikan Jaksa Penuntut Umum KPK, Majelis Hakim menunda sidang hingga Kamis pekan depan dengan agenda nota pembelaan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Tidak seperti perayaan ulang tahun pada umumnya yang digelar meriah, ulang tahun Huria Kristen Indonesia ke-93 tahun ini dirayakan dengan sangat sederhana dipenuhi cinta kasih. Di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum selesai, masih terus mengancam keselamatan masyarakat, Huria Kristen Indonesia hadir dengan berbagi kasih kepada berbagai lintas agama dan juga jemaat gereja yang terdampak COVID-19. Pimpinan tertinggi lembaga HKI berbagi kasih dengan membagikan sembako ke 12 wilayah, termasuk untuk jemaat gereja HKI di Desa Patani 2, Kecamatan Porosea, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Dalam menyambut sukacita atas berkat Tuhan, tanggal 1 Mei 2020, Huria Kristen Indonesia merayakan hari ulang tahunnya yang ke-93. Dan melalui hari ulang tahun ini, HKI menunjukkan kepedulian untuk mengasihi masyarakat, bukan hanya di kalangan gereja, tetapi juga lintas agama, lintas pemuda, yang secara khusus pertama-tama kita lakukan kemarin di Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, dan hari ini kita turun ke Tobasa untuk memberikan sedikit spirit untuk mendukung semangat para jemaat kita supaya mereka benar-benar bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam penderitaan, dan senantiasa bertekun di dalam doa karena Tuhan yang Maha Kuasa akan melepaskan semua bangsa, semua masyarakat, semua warga jemaat dari ancaman virus corona ke depan
dan semua masyarakat akan bersukacita karena kita yakin Tuhan tetap bersama dengan kita. Di Gereja HKI Patane 2, Huria Kristen Indonesia berbagi kasih dengan memberikan 150 paket sembako berupa beras, minyak goreng, gula, mie instan, masker, dan vitamin. Pertama, kita mengapresiatif bagaimana kepedulian pimpinan pusat HKI untuk jemaat HKI di 12 daerah. Pada saat ini kami mengucap syukur kepedulian HKI yang sangat luar biasa melalui bantuannya yang bisa tersalurkan buat daerah 3 Tuba Samosir dengan 150 paket. Kiranya dengan bantuan yang diberikan pimpinan pusat dapat berguna untuk jemaat yang ada di daerah 3 Toba Samosir. Melalui perayaan HKI yang ke-93 ini, diharapkan kepada jemaat dan masyarakat agar bersama-sama lawan COVID-19 dengan budaya hidup bersih dan sehat. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV. Dinas Perhubungan Simalungun, Sumatera Utara terus memperketat jalur darat dengan melakukan pemeriksaan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari arah Medan menuju Pematang Siantar dan Danau Toba. Hal tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona di Simalungun. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TNI Polri, serta Dinas Kesehatan Simalungun, bersama melakukan pemberhentian setiap kendaraan yang akan melintas dari arah Medan menuju Pematang Siantar. Setiap kendaraan satu persatu diberhentikan oleh petugas tim gabungan guna pemeriksaan. Pemeriksaan dimulai dengan penyemprotan disinfektan oleh petugas Dinas Perhubungan Simalungun, mulai dari bagian luar hingga bagian dalam. Selain itu, supir angkutan umum dan penumpang juga diberikan himbauan untuk tetap waspada terhadap penyebaran corona. Para penumpang dipersilakan mencuci tangan, selanjutnya diperiksa suhu tubuh sebelum melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya, bagi pengendara supir maupun penumpang yang tidak menggunakan alat pelindung seperti masker, petugas gabungan COVID-19 langsung memberikan teguran berupa sanksi push-up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada pengendara yang menyalahi aturan protokol dari pemerintah Simalungun. Kasih Lalu Lintas Dinas Perhubungan Simalungun mengatakan, dalam melakukan penyemprotan disinfektan, petugas menghabiskan kurang lebih 30 liter disinfektan. Dalam pelaksanaan kegiatan, tim gugus tugas Simalungun masih mendapati pengendara yang menyalahi aturan protokol dari pemerintah. Untuk memutus laju penyebaran virus corona, dibutuhkan kesadaran kepada semua pihak, salah satunya menghimbau warga untuk tidak keluar dari rumah, menerapkan kehidupan sehat dan bersih. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Gagal jadi tim sukses, pria Parubaya di tebing tinggi bawa golok ke jalan. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, diduga akibat gagal menjadi tim sukses, seorang pria di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mengamuk dan melawan saat diamankan polisi. Diduga pria tersebut depresi mengalami gangguan kejiwaan. Sebelum diamankan polisi, pria yang mengalami depresi bernama Hiksan Zulfredi, warga Jalan Bukit Emas, Kelurahan Tanjung Warulap, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, sempat membuat warga resah yang melintas di jalan raya. Dikarenakan pria ini berjalan sambil membawa sebilah golok dan pisau untuk menakut-nakuti warga yang melintas. Merasa resah, warga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Mendapatkan laporan dari warga, petugas Polsek Rambutan bersama KSPK Polres Tebing Tinggi langsung terjun ke lokasi kejadian. Setiba di lokasi, petugas langsung mengamankan Hiksan Zulfredi beserta barang bukti 1 buah golok dan pisau ke Polsek Rambutan. Menurut keterangan abang pelaku, Jumaidi mengatakan,
adiknya mengalami depresi mulai sejak tahun 2014 dan kembali stres di tahun 2017, di mana adiknya pernah menjadi tim sukses di salah satu partai. Karena hasil suaranya tidak mencukupi kuota, dirinya merasa dihantu-hantui dan ada bisikan dengan nada mengancam. Awalnya 2014 terus. Nah, 2017 cuma kembali lagi gini juga. Parah saja kali. Awalnya dia mulai kayak gitu, kenapa bang? Ada mungkin Ikut apa? Jadi apa? Jadi tim sukses. Juga Gunawan itu ya. Oh. Terus bang? Ya mungkin karena suaranya itu nggak mencukupi kuota yang diminta, dia merasa ada yang mengancam gitu lah ini. Oh gitu. Jadi macam ada yang mantau-mantau dia, gitu, teman-teman dihantu-hantuin gitu lah, ditakut-takutin kan memang berhubungan sama orang Politik. Iya kan. Kalau untuk katanya ada juga yang bilang semenjak orang tua meninggal dia bisa jadi kayak gitu. Ada betul tuh? Ya pengaruh itu ya ada si Kira mungkin karena kehilangan. Cuman ya 2017 hari itu pun ya gini juga dia. Kapolsek Rambutan Kota Tebing Tinggi membenarkan adanya seorang pria yang diduga mengalami depresi dengan membawa sebilah golok. Ada laporan masyarakat bahwasanya ada seorang laki-laki atas nama Jul Freddy mengalami gangguan jiwa dengan membawa parang, sebilah parang. Kemudian kepolisian dari KSPK Polres Tebing Tinggi dan Pose bergabung untuk melakukan atau mengamankan orang tersebut yang mana diduga ada mengalami gangguan jiwa. Apakah ia sempat mengenai warga, Pak? Oh nggak mengenai warga, cuman pada saat itu tentunya warga terganggu aktivitasnya dan merasa cemas dan takut. Kapolsek Rambutan menambahkan, setelah diamankan pelaku selanjutnya diserahkan ke kantor Satpol PP Kota Tebing Tinggi untuk kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Kepolisian Resor Batubara, Sumatera Utara menerima bantuan alat pelindung diri dari Lions Club Medan. Sebagian APD tersebut kemudian diserahkan ke sejumlah puskesmas yang ada di Batubara. Penyerahan bantuan APD di Mapolres Batubara dihadiri Kapolres Batubara, AKBP Ikhwan Lubis, dan sejumlah pengurus Lions Club Medan. APD yang diserahkan berupa 80 set pakaian hazmat, 40 set kacamata pelindung, 40 liter alkohol, dan 50 lembar masker. Usai diterima secara simbolis oleh Kapolres Batubara, sebagian APD tersebut kemudian diserahkan ke sejumlah puskesmas untuk digunakan para petugas medis dalam penanganan COVID-19 di Batubara. Presiden Lions Club Medan Darmawan Yusuf mengatakan, bantuan APD dan sembako tersebut merupakan bantuan dukungan dalam penanggulangan wabah COVID-19. Kami mendukung dalam hal ini Polres Batubara dalam menekan penyebaran COVID-19. Terima kasih. Itu apa aja Bang APD yang diberikan? APD yang kami berikan baju hazmat 80 set, alkohol 40 liter, kacamata pelindung Google 40 set, masker 50. Selain memberikan bantuan APD, Lions Club Medan juga menyalurkan bantuan 50 paket sembako kepada warga yang terdampak COVID-19 di Batubara. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Selama bertahun-tahun, warga mengeluhkan sungai tercemar limbah yang diduga berasal dari pabrik pengolahan kelapa sawit PT SA di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pembuangan limbah di aliran sungai juga merusak penghijauan. Pabrik pengolahan kelapa sawit PT SA yang berada di Desa Hesa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, membuat warga resah karena bau limbah yang busuk dan membuat tanaman sekitar mulai melayu dan menguning. Warga merasakan sudah bertahun-tahun sungai tercemar oleh limbah pabrik kelapa sawit tersebut. Akibat air sungai tercemar, warga sering menderita gatal-gatal dan para petani juga terancam gagal panen. Menurut warga, PT SA membuang limbah langsung ke sungai melalui pipa yang disembunyikan di dalam tumpukan tanah.
Hari ini kita sangat kecewa ya terhadap PT Sintong yang telah membuang limbah tanpa adanya daur ulang atau membuat kebijakan tersendiri terkait mengenai limbah. Bahkan kita ketahui beberapa banyak masyarakat lah di daerah sini yang terkena dampak gatal-gatal atau penyakit kulit semacamnya lah. Bahwasanya dampak dari limbah ini dibuang ke alur sungai yang digunakan untuk makan, minum, bahkan mandi. Warga sangat berharap adanya tindakan pemerintah Kabupaten Asahan dan penegak hukum segera memproses pabrik kelapa sawit PT SA yang disinyalir telah membuang limbahnya ke sungai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara melaksanakan bakti sosial dengan membagikan sejumlah paket sembako kepada para abang becak. COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia, Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara menggelar bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Pembagian paket sembako dibagikan kepada sejumlah para abang becak dan masyarakat sekitar. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Padang Lawas Utara, Andri Kurniawan menyampaikan, bantuan paket sembako ini sebagai upaya membantu meringankan beban masyarakat sekitar. Kegiatan pembagian sembako ini juga sesuai dengan perintah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan hari ini merupakan tindak lanjut dari instruksi daripada Pak Jaksa Agung untuk memberikan bantuan sosial terkait dengan COVID. Jadi ini dilakukan serentak seluruh Indonesia. Jadi sasarannya Pak? Sasarannya yang pasti adalah masyarakat kecil, dan ini tadi kita prioritaskan untuk tukang becak dan sebagian untuk lingkungan sekitar kantor. Jadi Pak, untuk sembako yang dibagikan berapa Pak? Kita bagikan 100 paket, yang masing-masing paket terdiri dari beras, minyak, maupun telur. Jadi Pak, untuk harapannya Pak gimana Pak? Ya, harapannya ini bisa sedikit membantu pada mereka yang membutuhkan, karena selama COVID ini kan masyarakat kan banyak yang kena PHK, ya, artinya secara nasional sebenarnya ini menjadi masalah kita juga. Salah seorang abang becak mengungkapkan, bantuan ini cukup membantu meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama keluarga, terlebih di kondisi saat sekarang dan penghasilan sebagai tukang becak kini turun drastis. Apa virus corona ini Bang, sama apa kami orang tukang becak inilah. Bantuan sembako ya Bang ya? Sembako ya, sembako dari kejaksaan lah. Jadi Bang, ini gimana Bang perasaannya Bang? Ya, senang lah Bang. Oh, kayak gini susahnya ekonomi ini lah. Oh iya Bang. Jadi harapannya Bang? Ya mudah-mudahan teruslah kami dibantu lah yang namanya tukang beca ini yang hidupnya sehari-hari di jalanan inilah. Sewa pun tak ada, apapun tak dapat. Jangankan bawa belanja ke rumah, uang minyak aja susah. Dalam kegiatan bakti sosial, Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara membagikan 100 paket sembako yang terdiri dari beras, telur, dan minyak goreng. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Tetap beroperasi di tengah pandemi COVID-19, petugas gabungan pemerintah Kota Medan membongkar warung yang melanggar aturan tentang karantina kesehatan. Petugas gabungan Kecamatan Medan Petisah, Satpol PP dan TNI Polri melakukan penertiban terhadap sejumlah warung yang berada di Jalan Rambung, Medan, Sumatera Utara.
Sebelumnya, petugas sudah melakukan sosialisasi agar para pedagang ini tidak menyediakan meja dan kursi di tengah pandemi COVID-19 guna mencegah berkerumunnya warga agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini dinilai melanggar Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang karantina kesehatan, di mana para pelanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi dan tindakan. Sejumlah warung ini juga melanggar Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 tentang larangan mendirikan bangunan di atas parit atau di badan jalan. Lurah Sekip Yuda Setiawan mengatakan, sempat terjadi adu mulut dengan para pedagang yang menolak untuk ditertibkan. Namun pihaknya tetap melakukan pembongkaran dan membawa barang milik pedagang ke Mako Satpol PP Kota Medan. Kami melakukan penertiban di Jalan Rambung, Kelurahan Skip, yang notabene kita sudah ingatkan kepada pedagang kaki lima bahwa bahayanya COVID. Ini awal dimulai pada saat kita sosialisasi bersama Pak Camat, Wakapolsek dan Pak Danramil bahwa tidak boleh berkumpul-kumpul. Ternyata sudah beberapa kali kami datang kemari masih tetap dilakukan kegiatan kumpul-kumpul. Maka kami diperintahkan oleh pimpinan bahwa disuruh pembongkaran baik warung-warung dan kedai tua. Yang di sini kebetulan kita boleh lihat ini adalah kedai tua yang di bulan puasa pun masih buka. Makanya kita bongkar hari ini. Diharapkan tidak ada lagi para pedagang yang membandel untuk tetap menyediakan bangku dan kursi berjualan di tengah pandemi COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.